Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina kullihim abina wa ummina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu ini kita membahas tentang nadhom yang pertama dari bab kalam, yang mana nadhomnya kalamuhum lafdzun mufidun musnadu wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Ini satu nadhom, maknanya sudah saya maknani kemarin. Terus yang diterangkan dari nadhom ini adalah pengertian dan penjelasan daripada apa kalam itu. Pengertian dan juga penjelasan sekaligus contoh daripada kalam. Sedangkan dalam nadhom ini menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu kalam. Nah, ini kalam. Terus yang kedua yaitu kalimah. Kalam seperti yang saya jelaskan kemarin ini memiliki 3 syarat. 1 harus lafadz, 2 harus mufid, yang ketiga harus musnad. Terkandung dalam bagian nadhom yang pertama, kalamuhum lafdzun mufidun musnadu. Nah, sedangkan dalam nadhom ini juga menjelaskan pengertian dan juga pengertian daripada kalimah. Mana nadhomnya? Penggalan nadhom yang kedua menggunakan bahasa wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Nah, ini yang kita bahas pada pagi ini. Nadhom penggalan yang kedua wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Hingga nanti akan banyak ditemukan satu nadhom menjelaskan beberapa poin. Bisa juga ditemukan kadang 3 nadhom hanya menjelaskan 1 poin. Tapi di sini pada bagian bab kalam nadhom yang pertama ini, 1 nadhom menjelaskan 2 hal atau 2 poin. Yang pertama menjelaskan kalam, terus yang kedua menjelaskan kalimah. Kalimah terkandung pada bagian penggalan nadhom yang kedua yang menggunakan bahasa wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu ini ya. Nah, wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Kita tarik ke bawah. Nah, ini yang terakhir kita jelaskan. Ini yang saya garis merah adalah penjelasan pengertian daripada nadhom wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, sedangkan pengertian kalimah adalah lafadz yang berfaidah, yang disandarkan
dan tidak disandarkan pada lafadz lain. Saya ulang. Nadhom wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu. Penggalan nadhom yang kedua itu menjelaskan tentang kalimah. Beda kalam, beda kalimah. Di sini saya tulis sedangkan pengertian kalimah adalah lafadz yang berfaidah dan tidak disandarkan pada lafadz lain. Dalam kurung lafadznya berdiri sendiri. Ini pengertian daripada kalimah. Hingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa syarat kalimah itu ada 3. Yang pertama lafadz, karena dalam nadhom menggunakan bahasa wal kilmatul lafdhu, bahwa kalimah syarat yang pertama adalah sama dengan syarat yang dimiliki oleh kalam, yaitu harus lafadz. Lafadz menurut arti bahasa sama dengan kalam, yaitu secara bahasa istilahnya at-tarku. Saya ambil dari satu kitab menggunakan bahasa at-tarku. Itu bahasa, artinya membuang. Akan tetapi menurut istilah, lafadz itu adalah setiap suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Dalam kitab menggunakan bahasa al-syautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Lafadz adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Hingga kemarin sempat kita bahas juga, ketika kita menemukan suatu tulisan kok bukan terdiri dari huruf hijaiyah, maka tidak bisa dinyatakan sebagai lafadz. Terus yang kedua sama juga dengan kalam, mufid. Nanti ada sedikit perbedaan. Mufid di sini bahwa syarat yang kedua, kalimah itu harus mufid. Apa mufid? Menurut bahasa berfaedah atau memahamkan. Sedangkan mufid dalam pembahasan kalimah ini berbeda dengan mufid yang ada di dalam kalam. Kalau mufid dalam pembahasan kalimah, ini saya menggunakan bahasa, saya ambil juga dari beberapa kitab, bahwa mufid dalam pembahasan ini adalah lawan daripada muhmal. Nah, apa muhmal itu? Yang berarti lafadz yang terdiri dari susunan huruf rancu dan tidak memahamkan. Seperti contoh lafadz daizun yang asal mulanya adalah lafadz zaitun yang dibalik. Jadi gini, untuk memahami mufid di dalam lafadz itu adalah seketika suatu lafadz sama dengarkan, misalkan satu contoh lafadz Umaru. Umaru adalah nama seseorang yang namanya adalah Umar. Semisal di dalam satu kelas itu ada orang namanya Umar, satu teman sampean menyatakan dia ngomong lafadz Umaru, maka saya yakin di dalam benak sampean akan menangkap bahwa Umar itu adalah si A. Maka ini yang namanya mufid di dalam lafadz, mufid di dalam kalimah, di mana satu lafadz ini langsung memberikan satu pemahaman ke sampean bahwa si Umar adalah si A. Sampean paham bahwa Umar itu adalah si A. Nah itu lawannya mufid di dalam lafadz, di dalam kalimah itu adalah muhmal. Muhmal itu ada satu lafadz yang ketika sama dengar ini nggak akan menunjukkan makna apapun. Seperti contoh lafadz daizun. Daizun itu dinamakan muhmal karena lafadznya rancu dan tidak memahamkan. Kenapa kok rancu? Karena daizun itu asalnya adalah lafadz zaitun. Kemudian dibalik, dalnya taruh belakang, ya-nya tetap, za-nya dalnya di depan, kemudian ya, kemudian za di akhir, hingga menjadi lafadz daizun. Kalau sampai dengar kata daizun, maka sampai tidak akan memahami apapun. Karena apa? Karena daizun tidak menunjukkan makna apapun. Kok bisa tidak menunjukkan makna apapun? Karena daizun adalah kata-katanya atau huruf-hurufnya rancu akibat dibalak-balik. Hingga mufid di dalam kalimah itu beda dengan mufid yang ada di dalam kalam. Hingga dapat diartikan bahwa syarat yang kedua daripada kalimah yaitu mufid, artinya adalah di sini saya tulis menggunakan bahasa mufid di sini ini, hingga mufid di sini berarti lafadz yang terdiri dari susunan huruf yang memahamkan. Seperti contoh lafadz zaitun.
itu mufid. Bahwa kalam mufid di dalam kalam dengan mufid di dalam kalimah itu berbeda. Hingga kalau mufid yang ada di dalam pembahasan kalimah itu adalah lafadz yang terdiri dari susunan huruf, yang mana susunan huruf ini bisa memahamkan. Hingga saya satu contohkan tadi, misalkan ada lafadz zaitun. Zaitun, ketika ada nama orang namanya Zaitun, satu teman sampean menyatakan ngomong zaitun, maka pemahaman sampean akan mengarah pada si A yang teman sampean itu adalah zaitun. Nah, ini namanya mufid. Mufid di dalam pembahasan kalimah, beda dengan di kalam. Kemudian syarat yang kedua, seperti halnya nadam ngomong wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu, bahwa syarat yang ketiga daripada kalimah itu harus mufrad. Nah, di sini letak perbedaan antara kalam, dua perbedaan yang kedua yaitu antara kalam dengan kalimah. Kalau kalam itu harus lafadz mufid terus musnad, kalau kalimah tidak harus musnad. Kalimah itu syarat yang ketiga harus mufrad, yakni tidak disandarkan pada kalimah yang lain. Lah, di sini perbedaan antara kalam dengan kalimah. Perbedaan yang kedua di samping di mufid, yakni kalau mufrad yakni tidak disandarkan pada kalimah lain. Hingga sebagian ulama nahwu mendefinisikan mufrad dengan istilah lafadz yang diucapkan satu kali. Zaitun, baitun, yadribu. Ini namanya mufrad. Kenapa? Karena yutalaffadhu marratan. Lafadz ini diucapkan hanya satu kali. Ini sebagian untuk memudahkan pemahaman saja. Salah satu istilah mengistilahkan bahwa mufrad itu ketika ada lafadz yang tidak disandarkan pada kalimah lain, atau bahasa yang lain lafadznya berdiri sendiri. Ini sama tinggal pilih paling enak pakai pemahaman pengertian yang mana. Saya menyadur dari satu kitab menggunakan bahasa bahwa sebagian ulama mendefinisikan mufrad itu dengan istilah lafadz yang hanya diucapkan satu kali. Hingga ulama tersebut mengartikan murakkab dengan istilah lafadz yang diucapkan dua kali atau lebih. Kalau sudah ngomong zaitun qaimun, maka ini bukan mufrad. Kenapa? Karena yutalaffadhu marrataini, diucapkan dua kali. Ini namanya murakkab. Lawannya juga, lawan daripada mufrad, murakkab atau musnad. Lah, kemudian saya baca lagi di dalam satu kitab, Syekh Muhammad Al-Ahdal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah mufrad adalah lafadz yang bagian-bagiannya tidak bisa menunjukkan makna dari lafadz tersebut. Seperti contoh lafadz rajulun, ketika salah satu dari huruf-hurufnya dipisah, maka tidak bisa menunjukkan makna apapun. Lah, hingga terakhir maka sampean tinggal pilih yang paling enak yang mana. Yang terpenting bahwa wal kilmatul lafdzul mufidul mufradu, bahwa kalimah harus memiliki tiga syarat. Yang pertama harus al-lafdhu, yang kedua harus al-mufid atau memahamkan, terus yang ketiga harus mufrad. Mufrad dalam arti tidak disandarkan pada kalimah yang lain. Satu, bisa juga diartikan dengan istilah lafadz yang hanya bisa diucapkan satu kali, itu namanya mufrad. Jadi sampean pilih mana. Mufrad satu artinya tidak disandarkan pada kalimat lain. Yang kedua, mufrad artinya berdiri sendiri lafadznya. Yang ketiga, mufrad yang berarti lafadznya diucapkan satu kali. Kalau diucapkan dua kali tidak lagi mufrad, tapi namanya adalah murakkab. Itu tiga syarat daripada kalimah. Hingga kalau ditemukan suatu lafadz kok sudah memenuhi tiga syarat ini, lafadz mufid dan juga mufrad, maka ini harus dinamakan dengan istilah kalimah. Bagian akhir saya tuliskan di sini. Ini contoh kalimah seperti lafadz zaitun. Karena contoh ini sudah memenuhi tiga syarat, zaitun ini sudah bisa dinamakan kalimah. Kenapa? Satu, zaitun sudah lafadz,
hurufnya terdiri dari huruf hijaiyah. Dua, dia mufid. Kenapa kok dinyatakan mufid lafadz zaitun itu? Ketika sampean dengar lafadz zaitun, maka sampean akan paham si A yang punya nama zaitun. Yang ketiga, zaitun dinamakan kalimah sudah memenuhi syarat yang ketiga, yaitu mufrad. Kenapa? Karena zaitun lafadznya berdiri sendiri. Karena zaitun juga diucapkan satu kali. Ini arti-arti daripada mufrad. Nah, sedangkan contoh yang tidak termasuk kalimah, daizun. Kenapa daizun tidak bisa dinamakan kalimah? Karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mufid atau tidak memahamkan. Kok bisa daizun tidak memahamkan? Ya, karena daizun adalah kata-kata hurufnya ini rancu, yang berasal dari kata zaitun, lafaz zaitun yang dibolak-balik akhirnya tidak menunjukkan makna apapun. Nah, itu pengertian daripada kalimah. Nah, itu dulu dipahami, ditulis, dicatat ya, yang penting dicatat. Hingga nanti ketika sudah tatap muka offline, ini sama tidak ketinggalan catatan, tidak ketinggalan pemahaman. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.